Shalom pemirsa setia SS Samros Channel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran sekolah sahabat. Dan pelajaran sekolah sahabat kita sudah masuk ke pelajaran yang kedua dengan judul Krisis Kepemimpinan. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yesaya pasal 6 ayatnya yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku, dalam hal ini Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubah Tuhan atau Allah memenuhi bait suci. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kami sangat mengharapkan akan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, ketika murid daripada Konfusius bertanya kepada Konfusius, seandainya Anda memiliki pilihan dari antara 3 unsur, yaitu cukup makanan, cukup senjata, dan juga keyakinan rakyat biasa, apakah yang Anda pertahankan? Saudara-saudara, Konfusius menjawab bahwa keyakinan rakyat biasalah yang ia pilih. Kenapa? Karena tanpa keyakinan masyarakat kepada pemerintah, maka sesungguhnya pemerintah itu sudah gagal. Saudara-saudara, pekan ini kita akan melihat krisis kepemimpinan dalam kerajaan Yehuda dan akibat yang menyedihkan yang mengikutinya. Baik, kita masuk pelajaran yang pertama hari Minggu dengan judul Raja telah mati, hidup Raja. Saudara-saudara, di dalam ayat inti tadi sudah dikatakan bahwa ini berbicara tentang kematian Raja Uzia. Lalu apa makna penting dari peristiwa kematian Raja Uzia? Di dalam pelajaran kita ada 4 hal penting. Yang pertama dikatakan bahwa meskipun pemerintahan Uzia cukup panjang dan sejahtera, tetapi waktu Raja Uzia menolak untuk sadar, untuk bertobat, dan malah dia memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan segera menghukum dia dengan penyakit kusta. Dan Raja Uzia harus tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena dia harus dikucilkan, terlebih dikucilkan daripada bait suci, dari rumah Tuhan. Kita bisa baca di dalam 2 Tawarik 26, ayatnya yang ke-21. Dan bagi Yesaya, dia melihat justru pada tahun di mana seorang raja yang cemar ini meninggal, disitulah raja ilahi yang murni dan tidak dapat binasa ada di dalam bait sucinya. Lalu makna penting yang kedua adalah ada perbedaan antara Uzia dan juga Yesaya. Raja Uzia dia berupaya menjama perkara yang kudus dengan ceroboh dan dengan kesombongan, sehingga menjadi tidak kudus. Sedangkan Yesaya sebaliknya, dia mengizinkan kekudusan Allah menjangkau dia. Dan dengan kerendahan hati, Yesaya mengakui kelemahannya dan memohon kemurnian secara moral, yang pada akhirnya Yesaya peroleh. Nanti kita bisa baca itu di Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 di pelajaran yang berikut. Di situ juga dikatakan di dalam Lukas pasal 18 ayat 14 bahwa barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Lalu makna penting yang ketiga dikatakan bahwa penyakit kusta yang diderita atau dialami oleh Raja Uzia ini merupakan gambaran kondisi moral bangsanya. Kalau di dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan tidak ada yang sehat. Mereka bengkak dan bilur dan ada luka yang baru. Inilah gambaran keadaan krisis di kerajaan Yehuda oleh karena pemimpin mereka. Lalu yang keempat dikatakan kematian Uzia sekitar tahun 740 sebelum Tarik Masehi menandakan krisis kepemimpinan di antara umat Allah, di mana bangsa Yehuda menjadi lemah. Dan yang lebih berbahaya pada saat itu adalah ketika Raja Tiglat-Pileser yang ketiga, Raja Asyur, segera mengambil langkah-langkah yang membuat bangsanya menjadi negara adikuasa pada saat itu yang tidak terkalahkan, yang mengancam keberadaan dan kemerdekaan semua bangsa yang ada di wilayah timur, termasuk kerajaan Yehuda. Pada masa krisis inilah Allah menguatkan hambanya Nabi Yesaya dengan memperlihatkan kepadanya bahwa Allah tetap memegang kendali.
Jadi pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu, apa makna penting dari peristiwa kematian Raja Uzia? Makna penting dari peristiwa kematian Raja Uzia adalah yang namanya kejahatan atau perbuatan melawan Allah pasti mendapatkan hukuman. Dan sebuah krisis pada akhirnya akan berlalu karena Allah tetap memegang kendali. Pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin dengan judul Kudus, Kudus, Kudus. Berdasarkan Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat, Raja Uzia meninggal pada saat terjadi kekacauan politik. Bagi Yesaya hal itu menakutkan baginya oleh karena dia merasa tidak ada sesuatu yang pasti. Dia merasa tidak pasti siapa yang akan memegang kendali pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesaya mendapat penglihatan kemuliaan Allah yang duduk di atas taktanya, itu kita bisa baca di ayatnya yang ketiga dari Yesaya pasal 6. Yesaya sekarang telah mengetahui siapa yang memegang kendali meski apapun yang sedang terjadi. Saudara-saudara, Yeskiel, Daniel, dan Yohanes sama seperti Yesaya. Mereka juga memerlukan penghiburan dan dorongan bahwa Allah masih memegang kendali meskipun dunia di sekeliling mereka tampaknya sudah runtuh. Daniel dan Yeskiel ditawan di sebuah bangsa kafir yang telah menghancurkan bangsa mereka. Yohanes dibuang oleh pemerintahan yang kejam ke sebuah pulau yang sepi. Saudara-saudara, tidak diragukan, berbagai penglihatan yang mereka dapat telah mendorong semangat mereka, telah menolong mereka agar mereka dapat tetap setia meskipun dalam situasi krisis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekudusan Allah yang agung adalah dasar pekabaran daripada hamba Tuhan Nabi Yesaya, di mana Allah adalah Allah yang kudus dan Allah menuntut kekudusan dari umatnya. Kekudusan yang Allah akan berikan kepada umatnya, saudara dan saya, jika saudara dan saya mau bertobat, berbalik dari jalan yang jahat dan berserah kepadanya dalam iman dan penurutan. Saudara-saudara, masing-masing kita semua mengalami situasi yang menakutkan, di mana semua kelihatannya telah hilang lenyap. Dan meskipun kita tidak mendapat sebuah penglihatan tentang kemuliaan Tuhan seperti yang diperoleh, yang dialami oleh Nabi Yesaya atau Yeskiel, Daniel, dan juga Yohanes, tapi ingatlah saudara-saudara, berbagai cara di mana Tuhan sanggup memelihara kita dan iman kita pada masa-masa krisis. Pelajaran penting yang kedua adalah apakah yang Allah kehendaki kepada umatnya yang sedang mengalami krisis. Saudara-saudaraku, yang Allah kehendaki kepada umatnya ketika mengalami krisis adalah bertobat dan hidup dalam kekudusan serta berserah kepadanya dalam iman dan penurutan. Pelajaran yang ketiga hari Selasa judulnya kepribadian yang baru. Ini berdasarkan Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara, hanya imam besar yang dapat menghampiri hadirat Allah di bilik yang maha suci pada hari pendamaian dengan ditutupi kabut asap dari dupa, atau kalau tidak, imam besar ini akan mati. Kita bisa lihat di dalam Imamat pasal 16 ayat 2 dan juga ayatnya yang ke-12 serta yang ke-13. Lalu berikutnya di situ dikatakan bahwa dalam pelajaran kita ini Yesaya melihat Tuhan meskipun dia bukanlah seorang imam besar dan dia juga tidak sedang membakar dupa. Dipenuhi oleh rasa takut dan berpikir bahwa dia akan binasa, maka Yesaya berseru, dia memohon kepada Tuhan karena ia sadar akan dosanya dan juga dosa bangsanya. Kita bisa baca di ayat yang kelima dari Yesaya pasal yang ke-6. Dan kondisi ini mengingatkan kita pada pengakuan imam besar pada hari pendamaian. Lalu saudara, dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, di situ ada satu pertanyaan. Mengapa serafim ini menggunakan bara yang masih menyala dari mezbah
untuk mentahirkan bibir daripada Nabi Yesaya. Lalu di ayat selanjutnya, ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa dengan menyentuh bibir Nabi, maka kesalahan dan dosanya telah dihapuskan. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini atau di dalam pasal ini, dosa-dosa daripada Nabi Yesaya tidak dijelaskan, tidak disebutkan. Tetapi dosanya itu sesungguhnya tidak hanya terbatas pada dosa perkataan saja. Oleh karena tadi dikatakan bahwa bara itu menyentuh bibir. Sesungguhnya bukan atau tidak hanya terbatas pada dosa perkataan saja. Sebab bibir bukan hanya mewakili kata-kata, tetapi juga keseluruhan daripada pribadi yang mengatakannya. Jadi setelah dibersihkan, disentuh bibir yang berdosa itu dengan bara api itu, setelah dibersihkan secara moral, maka Yesaya sekarang telah dimampukan untuk mempersembahkan pujian yang tulus kepada Allah. Dan api di dalam Alkitab adalah sarana pemurnian. Sebab api dapat membakar kecemaran. Bilangan pasal 31 ayatnya yang ke-23. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, serafim menggunakan sebuah bara dari tempat khusus, api kudus dari mesbah. Jadi serafim membuat Yesaya kudus dan murni. Saudara-saudaraku, serafim mengenakan bara api kepada Yesaya dan bukan kepada dupa. Ya, bukan ditaruh di tempat dupa supaya ada asap yang menutupi muka daripada imam besar tadi. Beda dengan Uzia. Sementara Uzia dia ingin mempersembahkan dupa. Sedangkan Yesaya dia menjadi seperti dupa yang ditaruh bara api. Saudara-saudara, seperti api kudus menyalakan dupa untuk memenuhi rumah Allah, bait suci, dengan keharuman kudus, bara itu menyalakan Nabi Yesaya untuk memberitakan sebuah pekabaran yang kudus. Jadi pelajaran penting yang ketiga, pelajaran penting hari Selasa, kepribadian apakah yang menjadi teladan daripada hamba Tuhan Yesaya ini? Saudara-saudara, kepribadian yang menjadi teladan daripada hamba Tuhan Yesaya adalah ia adalah seorang yang dengan rendah hati. Dia seorang yang rendah hati. Dan dengan kerendahan hatinya dia menyadari akan dosanya dan memohon kemurnian secara moral. Lalu pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu, judulnya tugas kerajaan. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Ini kerajaan yang mana? Apakah kerajaan Yehuda? Kita tahu ini adalah tugas kerajaan daripada kerajaan Allah. Saudara-saudara, setelah dimurnikan, bibirnya disentuh dengan bara api, Yesaya segera merespon panggilan Allah yang mencari seorang utusan yang dapat diutus untuk mewakilinya. Saudara-saudara, kitab Yesaya tidak dimulai seperti kitab yang lain, di mana Nabi menggambarkan panggilan kenabiannya. Kita bisa lihat itu di kitab Yeremia dan juga kitab Yesaya. Dengan kata lain, di dalam kitab Yesaya ini pastilah sudah mendapat panggilan. Ya, khususnya di Yesaya pasal 6 ini, sesungguhnya Nabi Yesaya ini sudah mendapat panggilan menjadi nabi bahkan sebelum peristiwa yang di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Alkitab menunjukkan bahwa pasal 1 sampai pasal yang ke-5 dari kitab Yesaya sesungguhnya mewakili kondisi pada saat ketika Yesaya pertama kali dipanggil. Setelah itu Allah memulaikan pelayanannya ya, dengan cara menyemangati Yesaya di bait suci dan meneguhkan pengutusannya sebagai juru kabar Allah. Pertanyaannya, saudara-saudara, mengapa Allah memberi semangat Yesaya di bait suci? Saudara-saudara, Allah memberikan semangat kepada Nabi Yesaya di bait suci oleh karena bait suci merupakan tempat di mana orang yang lemah, orang yang merasakan keberdosaan, merasakan kebersalahan, seperti Yesaya, seperti saudara dan saya, di bait suci atau di rumah Tuhan itu, kita dapat menemukan perlindungan. Dan di bait suci itu adalah tempat di mana kita akan diteguhkan dengan mengetahui bahwa Allah kita sedang bekerja untuk membebaskan kita melalui Kristus Tuhan kita, imam besar kita. Apakah kita telah menemukan kekuatan dengan masuk ke dalam bait suci surgawi Allah dengan iman dan doa?
Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16, di situ dia mengajak kita untuk menghampiri takhta Allah dengan berani agar kita dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Pelajaran penting hari Rabu, pelajaran penting yang keempat, mengapa Allah memberi semangat kepada Yesaya pada saat itu di bait suci? Oleh karena bait suci adalah tempat di mana orang atau manusia, saudara dan saya, mendapatkan perlindungan dan diteguhkan. Serta bait suci itu adalah tempat di mana kita bisa mengetahui bahwa Allah sedang bekerja untuk membebaskan kita. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul Himbauan yang Mengerikan, berdasarkan Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, bila mana kita membaca ayat yang ke-9 dan yang ke-10, di situ menimbulkan satu pertanyaan, mengapa Allah memberikan kepada Yesaya sebuah pekabaran yang aneh untuk disampaikan kepada umatnya? Saudara-saudara, janganlah kita berpikir bahwa Yesaya salah mendengar atau pekabaran itu tidak penting. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengutip ayat itu, Yesaya pasal 6 ayat 9 dan 10, untuk menjelaskan mengapa Yesus berbicara di dalam perumpamaan di Matius pasal 13 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Saudara-saudara, Allah tidak ingin seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesaya kepada bangsa Yehuda dan Yesus Tuhan kita kepada dunia. Saudara-saudara, kerinduan Allah adalah bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan. Ketika sebagian orang menyambut baik pekabaran ataupun ajakan daripada Tuhan, ada juga yang lain, mereka semakin keras dalam penolakan. Tetapi saudara-saudara, Allah tetap memanggil mereka untuk memberikan kepada mereka lebih banyak kesempatan untuk bertobat. Saudara, para pelayan seperti Musa, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, atau bahkan Yesus sendiri, mereka tetap menyampaikan imbauan meskipun manusia menolak pekabarannya. Dan peran Allah dan juga peran hamba-hambanya adalah untuk memberikan pilihan yang adil, sehingga mereka mendapat amaran yang cukup. Bahkan jika mereka akhirnya memilih kehancuran, seperti Firaun yang mengeraskan hatinya. Pelajaran penting hari Kamis, pelajaran penting yang terakhir, mengapa Allah memberikan imbauan yang mengerikan dan apa maksudnya? Saudara-saudara, Allah memberikan imbauan yang mengerikan oleh karena ketika sebagian orang menyambut baik ajakannya atau tawarannya, ada juga sebagian orang yang semakin keras dalam penolakan. Dan himbauan Allah itu dimaksudkan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, oleh karena melalui pelajaran ini kami boleh mengerti, walaupun di tengah krisis yang kami alami, kami tahu bahwa Allah tetap memegang kendali. Dan di tengah krisis ini bisa jadi menghancurkan iman dan juga pengharapan kami. Oleh karena itu, Allah mengharapkan supaya kami boleh tetap hidup di dalam jalan Tuhan dan menaruh iman kepada Tuhan dan menurut akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Bapa di surga, memberkati kami semua. Inilah seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.